Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ratu Fitri dalam podcast Menyapa Dewan, masih di DPRD Kota Cilegon. Dan tentu saja bisa Anda saksikan melalui portal YouTube Info Banten. Jangan lupa untuk di-share, komen, dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan pemirsa, kali ini kita sudah bersama narasumber kita Bapak Haji Hasbudin, SHMH. Beliau ini tergabung di Komisi 3 DPRD Kota Cilegon dan juga di fraksi PAN ya, Partai Amanat Nasional. Dan luar biasa ini sudah di periode ketiga ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi di periode keempat ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa periode ketiga, setia sekali di Cilegon nih Pak Dewan. Iya, kecintaan dengan Cilegon. Kecintaan dengan kota Cilegon dan masih banyak harapan yang mungkin ya yang bisa di. Masih banyak harapan sesuai dengan tagline PAN. Apa tuh Pak tagline-nya? PAN, PAN, PAN. Selalu di depan. PAN, PAN, PAN. Itu udah ini banget Pak, kayak semua kalangan familiar banget ke anak-anak. Ya. Bisa branding itu luar biasa loh PAN ini. Supaya dikenal. Bisa dikenal dan gampang di ini ya Pak ya. Ini luar biasa nih, alhamdulillah. Dan ini setia juga di PAN ya Pak Dewan ya? Insya Allah. Dari awal karir politik memang di PAN ya Pak? Di PAN saya. Karena background saya dari Muhammadiyah. Oke, ini mungkin bisa menjadi apa namanya ya, masyarakat bagaimana konsistensi seorang Pak Dewan dari awal setia, apalagi sama partai setia, apalagi masa sama masyarakat ya Pak Dewan ya? Insya Allah. Insya Allah. Dapil berapa nih Pak Dewan? Kenapa? Dari dapil berapa? 4. Dapil 4. Merak Grogol. Merak dan Grogol. Ya, kecamatan, dua kecamatan. Grogol. Asli mana Pak Cilegon? Asli Merak. Asli Merak, putra daerah Cilegon. Putra daerah. Masya Allah. Ini kenapa sih Pak? Ini kan 3 periode ya Pak. Apa yang mungkin membuat Pak Dewan ini jatuh cinta ke politik, kemudian tadi 3 periode masih setia dengan Cilegon, pasti banyak harapan dan juga keinginan gitu untuk bisa membawa Cilegon lebih maju lagi. Ya, pastilah itu ya. Mohon izin, terima kasih atas kepercayaan dan pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan terakhir. Kenapa saya terjun ke politik? Iya. Kan gitu kan. Dan kecintaannya sampai hari ini di PAN. Kan gitu kan? Saya masuk di politik secara aktif. Dan saya masuk di struktur kepengurusan, artinya bukan hanya ikut-ikutan kan. Iya. Itu dari sejak reformasi. Gitu 98 kan? berarti ya? 98. Dan saya salah satu deklarator PAN di Kabupaten Serang sebelum Cilegon lahir. Karena 98, ya? Cilegon lahir kan 99. Maka saya bergabunglah di sana. Dan alhamdulillah saya waktu itu di dalam Musda one man one vote, luar biasa dulu. Menjadi pengurus partai itu nggak kayak sekarang main tunjuk, main comot. Dulu benar-benar melalui seleksi alam. One man one vote, saya mendaftarkan diri sebagai anggota formatur namanya. Dan saya terpilih sebagai anggota formatur, lalu diadakan pemilihan sekabupaten Serang, gitu kan. Dan saya masuk urutan ke-7. Sementara struktur inti di dalam kepengurusan partai itu kalau tidak salah 9 orang. Maka diambillah urutan ke-1 sampai urutan ke-9. Suara terbanyak. Nah, urutan ke-1 otomatis menduduki ketua DPD. Urutan ketua, sekretaris, ketiga bendahara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada saat itu saya diposisikan menjadi wakil bendahara 1. Itu ceritanya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya karena Cilegon sudah memisahkan diri tahun 99, tahun 2002, pada akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri dari kepengurusan di Serang, saya balik ke pengurusan di Cilegon. Kota di Cilegon. Karena sudah mandiri tadi. Nah, gitu kan. Nah, pada saat 99 pemilu, ya saya sudah mencalonkan diri. Gitu kan, di sana. Nah, tentu kembali ke pertanyaan awal kenapa terjun ke politik. Kebetulan saya latar belakangnya kan pengusaha. Saya pada saat itu saya merasa saya terpanggil dan saya merasa punya tanggung jawab moral. Saya ingin ikut berkontribusi untuk bagaimana
membangun wilayah di daerah tempat saya tinggal. Waktu itu masih Serang. Nah, apalagi setelah terpisahnya Cilegon, saya lebih tertantang lagi. Kota Cilegon yang memisahkan diri dari kota Kabupaten Serang yang hanya luas dengan 17.500 km persegi ini tidak punya sumber daya alam. Sehingga bagaimana Cilegon bisa segera maju kalau tidak didukung dengan anggaran yang besar. Sementara di satu sisi tidak punya sumber daya alam seperti daerah lain, gitu kan. Maka oleh karena itu saya disitulah mulai terpanggil. Secara pribadi saya merasa sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka mulai saya berpikir bagaimana untuk membagi pemikiran saya, pengetahuan saya, ilmu saya untuk masuk di dalam politik, ingin berkontribusi. Itu awal mulanya terjun. Awalnya dari gitu situ, sehingga alhamdulillah saya walaupun dengan jatuh bangun dan sudah pasti saya tidak akan terpilih karena nomor urut, gitu kan? Ya dulu nomor urut, walaupun nomor 2 kalau dapat kursinya 1 kan nomor 1 yang jadi kan? Kecuali dapat kursinya 2 saya masuk gitu kan? Nah alhamdulillah Allah menakdirkan perjuangan saya dapat 1 kursi waktu itu di Keramat Watu. Walaupun saya digeser dari DCS nomor 1, DCT digeser jadi nomor 2, gitu kan? Lalu bagaimana saya kalau mungkin saya dasarnya mengejar kekuasaan, saya mungkin bahasa orang sini pundung atau ngambek. Pasti nggak, walah ngapain, udah mendingan buat tidur aja, emang duit gampang gitu kan. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah menyurutkan berkontribusi perjuangan saya untuk PAN karena kecintaan saya dengan PAN. Saya tetap berjuang dengan menghabiskan uang, tenaga, waktu gitu kan. Dan istri saya pun nggak pernah menolak gitu kan, nggak pernah mencegah, support terus gitu kan. Sampai pada akhirnya dapat 1 kursi dan saya tidak terpilih, saya tetap jalan aktif. Setiap malam Sabtu saya rapat ke Serang dari Merak, datang ke sana dengan uang bensin sendiri gitu kan. Pulang tengah malam. Ya, kita nikmati aja gitu kan. Karena kecintaan tadi. Kalau orang udah kadang-kadang orang udah cinta itu kan gula Jawa rasa coklat. Semuanya masih manis. Pokoknya begitulah ya. Kecintaan tadi ya Pak Dewan ya. Nah, sehingga berjalan seiring dengan berjalannya waktu, tak terasa kan masuk menjelang pemilu 2004. Ya, 2004. Akhirnya saya balik ke Cilegon. Nah, balik ke Cilegon karena struktur kepengurusan di situ sudah ada, ya saya masuklah waktu itu jadi wakil ketua Bapilu. Wakil ketua Bapilu ya sudah otomatis. Kebetulan ketua Bapilunya itu bendahara. Bendahara partai satu dapil dengan saya gitu kan. Nah, pada saat penentuan nomor urut waktu itu luar biasa, bicara skor poin, ya tetap saya kalah. Kenapa? Karena saya hanya wakil. Sementara ketua saya satu dapil dengan saya. Ketua Bapilu kebetulan bendahara partai waktu itu. Ya sudahlah dia masuk gitu kan. Berjuang 2004, dapat 1 kursi gitu kan. Ya dia duduk. Berjalannya waktu setelah duduk itu saya berjalan seperti biasa kan, bicara kerja partai itu kan nggak kayak kerja di proyek kan. Paling banter tuh dulu itu tiap malam Minggu atau malam Sabtu kita rapat. Ya hitung-hitung refreshing lah keluar dari rumah gitu kan. Berangkat habis Isya, pulang jam 1 malam kadang-kadang nggak terasa partai. Ya tak terasa waktu bergulir terus gitu kan. Sampai ketemulah pemilu 2009. Nah, ketemu 2009 pada saat itu saya sudah diposisikan di dalam struktur partai itu wakil ketua 1 gitu kan. Yang bendahara tadi sekarang jadi anggota dewan kan. Periode itu 2004-2009. Nah, di dalam peraturan organisasi atau disepakati di internal itu, kalau yang sudah duduk maka poinnya dikurangi. Ini bicara internal ya. Poinnya dikurangi sehingga untuk memberikan sedikit peluang kepada yang lain gitu kan. Nah, artinya kalau dia mau pengen menang paling banter dia masuk posisi urutan kedua. Nah, orang ke-1 ya berarti dilihat potensi-potensi orang baru yang belum jadi dewan gitu kan. Nah, alhamdulillah secara struktur pada saat itu saya jadi wakil ketua 1. Kebetulan 1 dapil dengan
yang anggota dewan yang Iya. hasil nomor urut tadi. Nah ternyata di dalam perjalanannya waktu itu kampanye itu 1 tahun. Luar biasa. Panjang ya Pak? Panjang sekali dan melelahkan, menghabiskan juga uang banyak. Kan Betul. gitu kan. 1 tahun luar biasa. Ya tapi alhamdulillah pada saat itu ternyata saya sudah asik dengan nomor 1-nya. Tiba-tiba ada yang ngegugat oleh PDIP waktu itu kan. Untuk suara terbanyak. Sekitar 5 bulan atau 4 bulan lah menjelang hari pemilu pencoblosan gitu. Dikabulkanlah suara terbanyak. Nah, saya yakin aja, pede aja saya dalam posisi saat itu. Mau nomor urut saya sudah nomor urut 1, mau suara terbanyak pun saya sudah siap. Iya. Dengan segala kemampuan saya. Iya. Siapa takut? Kira-kira begitu kan. Iya. Alhamdulillah. 2009 saya pemilu memenangkan kontestasi di dapil saya dan bahkan mendapatkan suara terbanyak sekota Cilegon. Wah. Dapat double ya. Iya kan? Doa terkabul. Betul. Dan suara pun terbanyak ya sekota Doa Cilegon terkabul, ya, alhamdulillah pada saat itu ternyata PAN menjadi juara ketiga sekota Cilegon. Maka berhak mendapatkan posisi unsur pimpinan. Jadi karena anggota dewannya baru 35, sehingga pimpinannya cuma 3. Sampai sekarang kan masih 3. Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2. Yeah. Nah waktu itu wakil ketua 1, jadi PAN dengan PKS itu selalu beriringan dari dulu itu. Nah wakil ketua 1-nya dari PKS, wakil ketua 2 dari PAN, alhamdulillah. Saya sebagai salah satu pengurus partai, saya wakil ketua 1, gitu kan. Karena ketua, sekretaris, bendahara di dapil yang berbeda mereka tidak terpilih. Ini itu kan. Nah maka porsi unsur pimpinan diduduki oleh naik ke wakil ketua 1. Kalau nggak terpilih wakil ketua 1, wakil ketua 2, ketua 3 dan seterusnya. Ya gitu kan. Yeah. Atau wakil sekretaris dari wakil ketua 1, kalau nggak ada wakil sekretaris. Wakil sekretaris nggak ada wakil bendahara terus. Jadi fair lah kita ininya kan urut-urutannya. Jadi menghargai posisi struktur partai waktu itu. Nah alhamdulillah dari segi manapun ditinjau untuk menduduki posisi unsur pimpinan ada di saya semua. Itu ceritanya. Jadi tidak bisa mau dengan cara apapun akan mengalahkan saya untuk menggeser saya untuk merebut menjadi unsur pimpinan pada saat itu. Alhamdulillah ya saya dipercaya waktu itu saya menjadi koordinator komisi. Jadi seluruh koordinator komisi itu di bawah koordinasi saya sebagai wakil ketua 2. Itu ceritanya. Iya. Nah itu dalam perjalanan Politik ya. Jadi nggak langsung. Nggak langsung semua jatuh bangun dari nol gitu kan. Tapi tetap konsisten ya Pak. Nah itulah ya yang pasti ya karena mungkin dengan konsistennya saya orang juga menilai melihat ya gitu kan ya alhamdulillah. Mungkin ya perjuangan awal saya luar biasa tadi itu, tapi sudah kesininya alhamdulillah saya enjoy. Sudah tinggal berjalan ya. Oh iya, tinggal kita melaksanakan tugas dengan baik. Betul. Gitu kan, sebagaimana tupoksi dewan gitu kan. Waktunya reses ya datang saya ke masyarakat gitu kan. Kita waktunya tugas kita laksanakan dengan baik gitu kan. Betul. Kan itu sudah disumpah kayak tadi kan. Nah, iya. Jadi kita harus bertanggung jawab bukan sumpah itu. Dan alhamdulillah ya saya sampai hari ini masih dipercaya oleh masyarakat walaupun dengan hanya mohon maaf dengan budget yang sangat kecil barangkali di periode kedua tuh saya nggak habis 500 bahkan orang sudah miliaran gitu kan bahkan periode kemarin itu ada yang habis sampai 2,5 miliar nggak jadi gitu kan saya dengan uang 400 juta karena unsur kepercayaan tadi ya tadi intinya kita melaksanakan tugas dengan baik gitu kan, biarlah masyarakat yang menilai, yang pada akhirnya Allah meridhoi. Tapi jangan lupa kita juga tetap berdoa. Ikhtiar juga dan berdoa ya, itu yang gitu paling kan? utama, betul. Nah, betul itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa yang akan diberikan untuk masyarakat Kota Cilegon? Iya. Tentu tadi, dengan hadirnya saya jadi anggota dewan sudah pasti berkontribusi. Karena dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, anggota DPRD itu masuk dalam unsur penyelenggara pemerintahan.
Jadi nggak sederhana. Bagaimana pemerintahan Kota Cilegon ini berjalan dengan baik? Ya bukan hanya tanggung jawab wali kota, tanggung jawab juga anggota DPRD sesuai dengan tupoksinya, gitu kan? Yaitu membuat perda, gitu kan? Membuat perda, fungsi kontrol dan penganggaran. Nah, periode pertama saya 2009-2014, karena saya jadi koordinator komisi, setiap rapat badan anggaran itu saya yang mimpin rapat, saya yang pegang palu. Nah gitu kan, keren dikit kan gitu. Pimpinan itu ketua hanya membacakan di paripurna saja. Nah sehingga saya paham betul bagaimana proses penganggaran, bagaimana ini dinas-dinas ini menyelipkan anggaran-anggaran yang mohon maaf gitu kan. Dalam tanda petik ada program siluman, saya tahu. Fiktif ya Pak? Oh iya, karena saya selalu buka buku yang setebal ini. Bukan hanya ditaruh di atas meja. Tapi betul-betul dipelajari. Dibuka saya. Dan saya kebetulan waktu itu punya ketua harian Banggar, namanya Pak Haji Adat Musadad. Dia mantan manajer Sankyu, orang Jepang, artinya perusahaan Jepang, sudah pasti dia orang disiplin kan. Dia pagi tuh kayak ngantor, jam 8 udah di kantor. Dan paripurna saya yang setahu saya 5 tahun bersama dengan saya nggak pernah absen. Hadir. Hebatnya di situ. Karena biasa disiplin. Saya tidak masuk 1 kali karena waktu itu saya sakit, dirawat di rumah sakit. Selebihnya selalu hadir ya. Oh iya, karena kita sumpah tadi. Betul. Saya ingin benar-benar dengan sumpah saya ingin membuktikan bahwa saya bekerja dengan baik. Karena apa? Karena dewan itu digaji oleh uang rakyat, itu untuk rapat. Setelah rapat suruh ngomong. Karena kalau di luar negeri kan namanya parlemen. Parlemen itu dari asal kata parley dan men. Parley itu ngomong. Gitu kan? Jadi manusia ngomong. Ya makanya dewan, dewan itu harus ngomong gitu kan. Kalau dewan nggak ngomong ya bukan dewan. Karena kita digaji suruh ngomong. Karena kan perpanjangan lidah dari masyarakat. Iya kan kita ini wakil masyarakat, corong. Gitu kan. Lah mana kalau rapat tidak hadir, lalu bagaimana bisa ngomong karena nggak hadir rapat? Dan alhamdulillah karena mungkin dengan konsistennya saya sudah biasa dipercaya untuk pegang pansus-pansus yang memang sangat luar biasa. Orang lain nggak mau pegang, nggak berani, saya sih maju. Lu iya, justru disitulah kebanggaan saya. Di saat orang nggak berani pegang pansus itu, justru saya tertantang di situ. Tapi dengan coba-coba anggota saya di belakang main mata, saya bilang. Gitu. Karena tegas tadi. Lu iya dong. Tadi akhirnya tadi. Saya nggak pernah tengok kiri kanan. Nggak pandang bulu ya. Nggak pandang bulu, nggak peduli saya. Karena saya punya tanggung jawab kepada masyarakat. Betul. Loh saya ngomong ini kan, ini bukan Hasbudin yang ngomong. Sebagai corong aja saya ini kan. Tapi saya mempertanggungjawabkan masyarakat di belakang saya yang telah mengamanahkan kepada saya. Betul. Dan itu berat sekali tanggung jawabnya. Iyalah. Nanti pertanggungjawabannya jadi, juga. Pada akhirnya saya harus benar-benar melaksanakan tugas saya sebagai anggota DPRD dengan sebaik-baik. Dalam rangka bagaimana membenahi pemerintahan Kota Cilegon. Betul. Kemudian saya kemarin dipercaya oleh anggota Komisi 1, saya dipercaya untuk memimpin Ketua Komisi 1. Dan saya tegas bicara. Yang cukup lama di Komisi 1 juga ya Pak Dewan? Iya, kan itu mitra kerjanya. Bagaimana bicara pengisian jabatan, itu kan. Saya katakan persoalan untuk mengisi posisi jabatan, pinter memang penting. Tapi lebih penting saya bilang komitmen. Orang pinter tidak punya komitmen omong kosong. Percuma ya. Tapi komitmen yang menurut saya paling utama, karena kalau orang sudah punya komitmen, punya rasa tanggung jawab besar terhadap jabatannya, dia nggak bisa atau nggak tahu dia bisa buka buku. Atau kalau sekarang ada Mr. Google. Atau paling tidak kita bisa bertanya. Iya. Tapi kalau pinter tidak punya komitmen maka jarang masuk. Lalu apa yang dikerjakan mereka?
Siapa apa yang bisa dibanggakan dengan kepintaran dia? Sementara dia tidak pernah masuk kantor umpamanya. Maka saya butuh seorang kepala dinas, orang yang punya komitmen. Sehingga mampu menjabarkan bagaimana visi misi wali kota Cilegon. Kan gitu. Betul. Kan kuncinya di situ. Dia sudah diberikan anggaran besar. Bahkan kadang-kadang dia ngerengek kepada anggota Banggar, anggota Dewan minta ditambah. Anggarannya. Tapi setelah ditambah tidak terserap. Wah, silpa jatuhnya ya Pak Dewan ya. Iya kan? Akhirnya surplus. Iya. Gitu kan? Nah gitu. Nah ini di pemerintahan berarti ya kalau di Komisi 1 ya. Nah kalau Komisi 3 kan Nah lebih ke Komisi 3 di pendapatan bidang pendapatan. Nah tentu saya katakan tadi, saya masuk DPRD 2009, PAD Kota Cilegon itu 136 apa 138 miliar. PAD ya, PAD ya. Pada saat itu Cilegon masuk golongan B, menengah. Saya bagaimana punya tanggung jawab moral untuk peningkatan PAD. Satu-satunya yang bisa didongkrak bagaimana peningkatan retribusi dan pajak. Gitu kan? Iya. Nah, dari laporan atau dari data APBD Kota Cilegon sebelumnya, saya melihat kok ini banyak kejanggalan. Gitu kan saya pelajari. Padahal potensi Kota Cilegon ini menurut saya pada saat itu sudah 2 kali lipat dari PAD yang tertera di dalam dokumen pemerintah. Ada apa ini? Ya ternyata disitulah menariknya. Gitu kan. Kalau orang mengatakan pendapatan asli daerah Kota Cilegon bocor. Tapi saya katakan bukan bocor, kapal pecah. Dan ini selalu saya sampaikan. Kalau bocor itu kalau potensinya 100 miliar dapatnya 95 miliar. Dikit ya. Atau 90 miliar, 10% is oke lah. Lah kalau potensinya 100 miliar yang masuk cuma 50 miliar ini bukan bocor. Kapal pecah. Jadi acak-acakan ya di bawahnya ya. Iya. Di bawah ini luar biasa permainannya. Maka waktu itu saya bicara banyak wajib pajak yang fiktif. Maksud saya pelaporannya bukan wajib pajaknya fiktif. Gitu kan. Kalau wajib pajaknya fiktif buat apa? Maksud saya pelaporannya karena dulu masih banyak menggunakan laporan 2 model. Jadi bukunya 2. Buku yang satu yang dilaporkan ke Pemda, ke Dinas Pajak, buku yang satu buat laporan pribadi. Ini real, saya yakini ada. Ya, permainan ini. Permainannya. Dan bahkan mohon maaf, pihak dinas pendapatannya pun mohon maaf bermain sama. Jadi kalau Mbak Fitri dalam perhitungan pajaknya 1 bulan 100 juta bayar pajak, ternyata bayarnya cuma 10 juta yang disetorkan ke kas daerah. Kalau saya periksa, Mbak Fitri pasti menjawab, Pak saya sudah bayar, ini buktinya loh. Saya periksa, oh iya benar. Saya paling senyum. Karena kan hanya saya mengontrol, meriksa. Gitu kan? Memang di sana ada peraturan, gitu kan? Yang namanya self assessment. Wajib pajak melaporkan sendiri. Tapi saya sebagai pengawas, sebagai fungsi kontrol, mata saya bisa melihat. Masa ya Mbak Fitri perusahaan sebesar ini bayar pajaknya hanya 10 juta. Pada kesempatan lain saya ngobrol. Ternyata keceplosan umpamanya Mbak Fitri. Walaupun tidak menyebutkan angka pajaknya, besaran pajaknya, tapi ngobrol lah bicara persoalan pendapatannya. Akan berbanding lurus dengan pajak. Karena pajak sudah diatur di dalam perda sekian persen. Gitu kan? Nah kalau Mbak Fitri dalam kesempatan lain ngobrol santai dengan saya, bilang pendapatan per 1 bulan, katakan 10 miliar, masa iya bayar pajaknya 10 juta? Nggak sesuai dengan pendapatan. Gitu kan? Kalau 10 miliar saja, ada ketentuan di sana di perda itu berapa persen kan ada jelas, tinggal dikalikan saja. Ada persentase. Oh ternyata, mohon maaf, yang isi laporan pajaknya petugas pajak.
saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi akhirnya ya itulah terjadi kongko-lingkong. Banyak gayus-gayus yang lain. Gitu kan? Iya. Mbak Fitri mestinya bayar nih 100 juta. Gimana nih? Tolong bantu dong Pak Asbudin. Kira-kira begitu kan? Ya insya Allah sih saya bisa bantu gitu kan. Ya tolonglah katanya. Terus mau dibikin berapa? Ya kalau bisa sih sekecil mungkin. Bu nggak bisa Bu. Saya harus lapor pimpinan. Kan kira-kira begitu kan? Nah ini Akhirnya bahasanya begitu kan? Itu, ya. Coba kalau bisa ya udah coba dibikin aja 50 juta. Waduh nggak berani Bu kalau 50 juta. Ada di lapangan ya? Di lapangan maksud saya. Mungkin wali kota nggak tahu. Fungsi controlling tadi. Fungsi controlling tadi. Tapi saya tahu. Gitu kan? Akhirnya karena daripada saya bayar 100, saya menawarkan 70. Ya udahlah Pak Asbudin tolong dibantu. Dibuatlah laporan pajaknya. Oh, sibuk kan. Jadi itu realita yang saya tahu di lapangan. Maka saya kenceng bicara. Kalau rapat Banggar itu saya kenceng Karena bicara. memang langsung lihat. Loh, saya bicara by data. Ya, Saya bukan ngecap. Maka susah para kepala dinas mau membantah saya. Saya punya ada data. bukti. Ada data. Termasuk juga bicara pada saat itu kita bicara potensi pendapat PPJU. Pajak penerangan jalan umum. Saya ingat sekali waktu itu 2017 di dalam APB, di dokumen APBD 182 miliar. Padahal saya temukan di lapangan sudah di atas 300. Karena saya turun langsung ke perusahaan-perusahaan besar. Ngecek langsung. Cek langsung, saya bukan asumsi. Saya cek langsung. Sebagai sampel dari perusahaan besar ini sudah diketemukan sudah di angka 300 miliar. Lah bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil? Dengan yang besar-besar saja sudah melampaui, tapi faktanya cuma sekitar 60-70%, 60% yang tercatat. Tapi sampai hari ini saya tidak ketemu persoalannya di mana, karena PLN juga tidak pernah terbuka. Real saya Karena bicara. banyak pintu tadi ya. Loh, harus iya. ini ya, Pak Dewan ya. Gitu. Ini Ya seru. inilah persoalan. Jadi disitulah seninya kita di DPRD ini. Walaupun saya tidak mendapatkan apa-apa. Dengan peningkatan PAD Kota Cilegon hari ini yang sudah 800 miliar, Dewan nggak dapat apa-apa. Yang mendapatkan itu adalah pemerintah, wali kota dan jajarannya ke bawah dengan istilah UP, upah pungut 5%. Itu legal karena ada undang-undangnya. Iya. Nah sementara Dewan yang kemarin jadi ketua pansus pajak dan retribusi, saya nggak dapat apa-apa. Nah, itulah kira-kira bicara tupoksi saya sebagai anggota DPRD yang alhamdulillah sampai hari ini saya sudah 14 tahun persis. Mungkin lebih 1 bulan ya kurang ya. Karena saya dilantik kan tanggal 4 bulan 9. Iya. Nah sekarang kan tanggal 2 bulan 10. Iya. Ya berarti udah 14 tahun lebih 1 bulan lebih Wah, kurang. perjalanannya cukup Ya, panjang. dan Tadi mudah-mudahan atas berkat doa semuanya saya mencalonkan diri kembali dan saya mudah-mudahan ya kepilih kembali. juga, amin. Iya. Karena Amin ya memang masih robbal amin. Karena memang masih ingin berkontribusi untuk Kota Cilegon, Iya, membangun Kota karena Cilegon. prinsip saya begini, khairun nas anfa'uhum linnas kata Pak Ustadz. Sebaik-baik manusia itu apabila bermanfaat bagi manusia yang lain. Dengan cara apa? Mungkin dengan jabatan saya di Dewan. Saya bisa berkontribusi melalui kebijakan-kebijakan yang saya usulkan kepada wali kota. Betul. Masukan-masukannya. Katakan periode hari ini saudaraku Heldi harus sudah mulai berpikir bagaimana Cilegon ini berpikir bagaimana peningkatan SDM. Betul. Karena bicara infrastruktur menurut saya mungkin sudah 75% yang dilaksanakan oleh wali kota sebelumnya. 20 tahun. Ya, maka oleh karena itu di tahun ke-25 ini menurut saya sudah waktunya bagaimana
berbicara kesejahteraan masyarakat dan peningkatan SDM yang notabene Cilegon ini kota industri dan industri high tech. Jangan sampai anak ayam mati dalam lumbung. Itu saja yang bisa sampaikan. Tentu kalau dihabiskan sekarang barangkali di periode kesempatan lain nanti tidak ada pertanyaan lagi. Waduh, seru banget sih sebenarnya nih Pak Sudin ya, pertanyaannya ini masih banyak sebetulnya, tapi karena tadi ya waktunya terbatas. Tapi mungkin satu kesempatan terakhir nih Pak Dewan, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang saat ini menyaksikan? Singkat saja, silakan Pak Dewan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pasti karena ini menghadapi tahun politik, saya menghimbau dan mengajak kepada masyarakat jangan salah pilih. Itu yang pertama. Baik itu memilih dewan maupun memilih presiden. Karena itulah 5 tahun ke depan yang akan menentukan bagaimana kemajuan, pembangunan, dan nasib bangsa dan negara kita ini ke depan. Setuju. Jadi harus sesuai dengan pilihan dan jangan Iya, jangan hanya karena amplop. Jangan milih karena amplopnya yang lebih besar. Orang yang lebih besar kan. Tapi amplopnya boleh diterima. Kenapa? Ya artinya persoalan ada yang ngasih amplop ya silahkan saja karena dikasih. Anggap itu rezeki dari Allah. Tapi untuk memilih ya Allah ya Rob, hari ini saya akan memilih pemimpin baik itu dewan maupun presiden. Ya Allah ya Rob, tentukanlah pemimpin yang engkau ridhoi ya Allah. Lalu berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, berangkat ke TPS. Bismillahirrohmanirrohim. Pegang paku, coblos mudah-mudahan sesuai dengan petunjuk dari Allah. Amin, amin. Itu amin. Jadi jangan sampai nggak nyoblos ya. Iya harus ya. wajib dong hukumnya. Hukumnya. Gitu kan karena menentukan masa depan bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Setuju. Mudah-mudahan lancar terus Pak Dewan, sehat terus, doa-doa terbaik juga mudah-mudahan dilancarkan setiap urusannya. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Hasbudin SHMH dari fraksi Partai Amanat Nasional yang tergabung di Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita di podcast Menyapa Dewan kali ini. Saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe portal Info Banten. Kita tuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.